يا معشر المسلمين وسكة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصر والإمام يخطب فبلغت ولا جمعة له أنصت واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصت واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصت واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم كون الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معالي الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah masih berkenan memberikan nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam dan ihsan,
bahkan yang tidak sepertinya lagi adalah nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga dengan nikmat itulah kemudian kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni salah satunya dapat melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan senantiasa bersyukur kepada Allah, Allah senantiasa mendapatkan nikmat kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita tunjukkan, kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa melantunkan, membiasakan bersalawat kepada Rasulullah, kelak di yaumil qiyamah kita digolongkan sebagai umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya khatib pribadi mengajak kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, imtithalu awamirillah wa ijtinabi nawahihi, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Karena hanya berbekal takwa inilah kemudian Allah akan memberikan keselamatan di dalam kehidupan, baik kehidupan dunia, lebih-lebih kehidupan akhirat nanti. Karena di akhirat nanti kita akan sangat membutuhkan pertolongan, tiada lain pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam mengarungi kehidupan kita senantiasa berikhtiar membiasakan diri kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang senantiasa mengajak kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya izinkanlah khutbah di atas mimbar yang mulia ini menyampaikan khutbah dengan tema kiat memperoleh ilmu yang bermanfaat, atau cara memperoleh ilmu yang bermanfaat. Sebagai orang tua, sebagai manusia, kita semuanya, bahwa kita berharap agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita sebagai pelajar ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita sebagai orang tua ingin agar anak kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Lantas bagaimana caranya agar kemudian kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itulah kemudian pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah mungkin menyampaikan khutbah tentang kiat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi harapan kita semua bahwa kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, di mana kita semua diperintahkan untuk meminta ilmu yang bermanfaat dan menjauh ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam riwayat Ibnu Majah, "Sallallahu ilman nafi'a wa ta'awwadu billahi min ilmin la yanfa'." Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan tidak hanya memerintahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mencontohkan untuk senantiasa memohon ilmu yang bermanfaat di setiap pagi harinya. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap selepas sholat subuh senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang doanya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, saya memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Dari anjuran dan teladan langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut sangat jelas menunjukkan urgensi atau pentingnya memohon ilmu yang bermanfaat. Untuk itu, marilah kita senantiasa memohon ilmu yang bermanfaat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ilmu nafi' atau ilmu yang bermanfaat adalah ilmu
ilmu yang meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai ukurannya bahwa ilmu nafi atau ilmu yang bermanfaat adalah sejatinya ilmu yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengertian ini, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayah Al-Hidayah halaman 38 merincikan apa yang dimaksud dari ilmu yang bermanfaat tersebut. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah yang pertama, ilmu yang menambah rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menambah basirahmu, menambah penglihatan batinmu terhadap aib-aibmu sendiri. Yang ketiga, menambah pengetahuanmu akan ibadah kepada Rabbmu. Yang keempat, mengurangi kecintaanmu terhadap dunia dan menambah kecintaanmu terhadap akhirat. Kemudian yang kelima adalah membuka basirahmu tentang keburukan-keburukan amalmu hingga engkau dapat menjaga diri darinya. Kemudian yang keenam adalah menjauhkan dirimu dari tipu daya syaitan, kebohongannya, serta bagaimana ia memberi kesamaran atas ulama yang buruk. Ma'asyiral muslimin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keenam perincian yang dilakukan Imam Al-Ghazali ini sangat penting untuk melihat kembali ilmu-ilmu yang kita miliki selama ini. Apakah ilmu yang selama ini kita miliki sudah senantiasa mendekatkan kita kepada Allah, atau justru sebaliknya, atau justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang akan menjadi ukuran kita untuk senantiasa melihat ilmu yang selama ini kita pelajari dan ilmu yang akan kita dapatkan nantinya. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, setidaknya ada 3 kunci atau 3 cara yang harus kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah memurnikan niat dalam mencari ilmu. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung terhadap niatnya, terhadap apa yang kita niatkan. Memurnikan niat dalam mencari ilmu merupakan perkara yang sangat penting bagi penuntut ilmu. Demikian itu karena niat merupakan kunci dan syarat diterimanya amal seseorang. Selain itu, pendidikan modern hari ini banyak terwarnai oleh pemikiran materialisme barat yang hanya melihat masalah material saja, sehingga ukuran keberhasilan pendidikan hanya diukur dengan fisik bangunan, kekayaan dana, dan lain sebagainya yang tidak terkait dengan ruh hati seseorang. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sabdanya, riwayat Ahmad nomor 8457 dan Ibnu Majah, yang artinya, barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya diniatkan karena Allah, namun tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan kenikmatan dunia, maka dia tidak akan mencium wangi surga pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita senantiasa mengikhlaskan niat kita menuntut ilmu, bahwa kita menuntut ilmu semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan atau memperoleh ilmu yang bermanfaat. Kemudian cara yang kedua atau kunci yang kedua untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yakni menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu. Selain mengikhlaskan niat agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seorang pelajar hendaknya memiliki adab-adab penuntut ilmu. Adab-adab tersebut meliputi adab ia kepada gurunya, adab ia kepada teman-temannya, dan adab ia terhadap ilmu itu sendiri. Adab merupakan perkara yang sangat penting, bahkan ia lebih penting daripada ilmu itu sendiri. Sampai-sampai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar
Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Beliau memaknai cara melindungi diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan adibuhum wa 'allimuhum, yang artinya didiklah mereka agar beradab dan ajari mereka ilmu. Ibnu Katsir tafsir Al-Quran. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Sayyidina Ali tersebut menunjukkan betapa pentingnya adab sebelum ilmu, betapa pentingnya adab sebelum ilmu. Karena dengannya seseorang akan mampu memperoleh ilmu yang bermanfaat. Selain itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum." Muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah adab mereka. Oleh karenanya hadirin, menjadi orang yang beradab sangat penting guna memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci yang ketiga atau cara yang ketiga ialah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain yang ikhlas dan beradab agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita perlu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Lantas bagaimana cara kita berdoa? Rasulullah pun pernah mengajarkan kepada kita terhadap doa-doa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, doa yang dapat dibaca setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Yang artinya, ya Allah, saya memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian contoh doa yang kedua, doa yang dibaca setiap saat berupa permintaan kebermanfaatan dari ilmu yang telah didapat, ilmu yang sedang dicari, dan ilmu yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'ni warzuqni 'ilman tanfa'uni bih. Ya Allah, berilah aku manfaat dengan apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Ajarilah aku apa yang bermanfaat bagiku, dan rezekikanlah aku ilmu yang dengannya Engkau memberi manfaat kepadaku. Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian yang terakhir, doa yang ketiga, doa yang dapat dibaca agar terlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak merasa puas, dan doa yang tidak didengar. Hadis riwayat An-Nasa'i. Demikianlah khutbah singkat yang dapat khotib sampaikan tentang kiat atau cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pada kesimpulannya, ada 3 cara untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang pertama adalah memurnikan niat di dalam mencari ilmu. Yang kedua adalah menjaga adab-adab dalam mencari ilmu. Dan yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita mengarungi kehidupan ini dalam keadaan bertakwa dan diakhirkan pula dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
إرغاما لمن جاهد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرات والمشركين ودمر أعداء الدين إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله